Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husain Abdullah dari kelas A PGSD. Kegiatan belajar satu besaran dan satuan. Dewasa ini ilmu pengetahuan alam atau sains telah berkembang sangat pesat. Penyelidikan yang dilakukan para ilmuwan telah merambah mulai dari perilaku elektron dalam suatu atom sampai perilaku bintang-bintang dalam sebuah galaksi. Ada hukum-hukum alam yang menjaga keteraturan alam semesta ini dengan sangat akurat dan sangat rinci. Fisika merupakan ilmu yang sangat fundamental. Dapat dikatakan bahwa fisika merupakan dasar dari sains. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam. Fisika adalah ilmu yang mengungkap ayat-ayat Allah yang terdapat di alam ini, ayat kauniyah, sehingga diharapkan manusia dapat memahaminya serta memanfaatkannya sebagai modal pengabdiannya kepada Tuhan pencipta semesta alam ini. Segala gejala alam tersebut dapat ditentukan melalui sifat-sifat berbagai besaran fisika tersebut serta hubungan antara satu besaran dengan besaran lainnya. Untuk memudahkan dalam mengungkap gejala alam ini, maka digunakan berbagai lembaga notasi yang mewakili besaran-besaran fisika. Sesungguhnya nama-nama besaran fisika itu tidak asing bagi kita, mudah diingat, karena kata-kata tersebut biasa pula digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti suhu, waktu, panjang, volume, kecepatan, dan banyak besaran yang lainnya. Untuk menyatakan suatu besaran, misalnya panjang, diperlukan satuan. Dalam hal ini, meter, sentimeter, atau jengkal tangan disebut satuan. Jumlah besaran dalam fisika ini banyak, karena itu akan diperlukan banyak sekali satuan. Namun karena ternyata dari besaran-besaran fisika yang banyak itu, ternyata banyak yang terbentuk dari besaran-besaran tertentu yang sejenis, maka satuannya pun sering dinyatakan melalui besaran-besaran pokok. Besaran yang dapat dibentuk dari besaran-besaran lain disebut besaran turunan, sedangkan besaran-besaran tertentu yang membentuk besaran turunan disebut besaran pokok. Besaran panjang dapat dinyatakan dalam satuan jengkal, sentimeter, kaki, dan lainnya. A. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. B. Sistem satuan internasional. Pada dasarnya, satuan besaran dapat ditentukan secara sembarang, tetapi hal ini akan menyulitkan atau banyak menimbulkan masalah karena satu besaran dapat mempunyai bermacam-macam satuan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satuan standar yang berlaku secara umum. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga kepentingan sosial, perlu adanya keseragaman dalam pemakaian satuan. Untuk itu diperlukan adanya standarisasi satuan. Suatu standar akan baik bila memiliki sifat-sifat nilainya tetap, tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan lingkungan, mudah ditiru atau mudah diduplikasi, juga mudah untuk prosedur menghasilkannya. Di berbagai negara maupun di berbagai penerapan teknologi telah digunakan berbagai macam satuan untuk suatu besaran. Adanya berbagai satuan untuk besaran yang sama tentu saja dapat menimbulkan kesulitan. Berikut ini akan diuraikan definisi satuan standar untuk 3 besaran pokok, yaitu meter untuk besaran panjang, kilogram untuk besaran massa, dan sekon untuk besaran waktu. 1 meter standar, 2 kilogram standar, 3 sekon standar. C. Besaran turunan. D. Konversi satuan. Pemakaian satuan dalam penyelesaian suatu persoalan terkadang menjadi masalah dikarenakan perbedaan satuan yang digunakan untuk menafsirkan suatu besaran. Di dalam pengonversian suatu satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besar yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Notasi ilmiah. Dalam melakukan pengukuran, seringkali kita berhadapan dengan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil, sehingga kita mengalami kesulitan dalam notasi ilmiah kita menuliskan bilangan sebagai hasil kali bilangan. F. Dimensi. Dalam fisika banyak besaran yang sebenarnya terbentuk atau tersusun dari besaran lain atau besaran yang satu dengan besaran lainnya yang sejenis. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Berarti pula bahwa besaran kelajuan tersebut sebenarnya tersusun dari besaran panjang dibagi waktu.
Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok. Salah satu manfaat dari konsep dimensi adalah untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan.